Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah melindungi kita semua dan terus memberikan kepada kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan belajar tentang pelajaran PAI di kelas 9 bersama saya Dika Rahman. Di kelas 9 ini ada beberapa materi yang nanti kita akan pelajari selama 1 tahun ke depan. Di mana materi yang pertama atau di semester yang pertama adalah: satu, iman kepada hari akhir; dua, zakat fitrah dan zakat mal; tiga, ibadah haji dan umrah; empat, sejarah perkembangan Islam di Nusantara; lima, optimis, ikhtiar dan tawakal. Sedangkan nanti materi di semester yang kedua yang akan kita pelajari adalah: yang pertama, tentang iman kepada qada dan qadar; kedua, tata krama sopan santun dan rasa malu; yang ketiga, ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah; yang kesembilan, sejarah tradisi Islam di Nusantara; yang kesepuluh, toleransi dan menghargai perbedaan. Itulah beberapa materi yang akan kita pelajari selama 2 semester ke depan, di mana ada pengurangan setidaknya 2 bab yang dikurangi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu berkenaan dengan iman kepada hari akhir. Sebelum kita memahami iman kepada hari akhir, baiknya kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Yang pertama, tentang pengertian iman kepada hari akhir; yang kedua, dalil-dalil tentang kebenaran iman kepada hari akhir; yang ketiga, pembagian hari akhir dan tanda-tandanya; yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Baik, yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan pengertian iman kepada hari akhir. Sebelum kita bahas iman kepada hari akhir, tentunya kita harus paham dulu apa definisi iman dan apa definisi hari akhir. Nah, pengertian iman atau definisi iman yaitu secara bahasa iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan pengertian dari hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, termasuk manusia. Seluruh alam semesta akan dihancurkan, kemudian dia akan dibangkitkan nanti untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Jadi definisi iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati beserta isinya akan hancur dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi sebagai tempat pembalasan atas semua amal perbuatan di dunia. Atau dengan kata lain, iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Untuk itu bersiap-siap dirilah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita akan membahas tentang dalil-dalil tentang kebenaran datangnya hari akhir. Dalil-dalil tentang kebenaran datangnya hari akhir ini ternyata para ulama membagi kepada 2 bagian. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai dalil nakli, ya. Nah, jadi dalil nakli ini adalah dalil yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang menjelaskan bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Jadi dalil nakli itu adalah dalil yang terdapat di dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma, serta qiyas
dan di dalamnya membahas tentang bagaimana hari akhir itu pasti terjadi. Di antara dalil-dalil tersebut adalah surat Al-Zalzalah ayat ke-1 sampai 8. Bisa kita lihat di sini, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silahkan nanti anak-anak semua bisa lihat di dalam Al-Quran terjemahannya, dan nanti kalian bisa mencari dalil-dalil yang lainnya berkaitan dengan hari akhir. Tentunya Allah sangat banyak memberikan petunjuk kepada kita tentang hari akhir. Artinya hari akhir ini adalah hari yang sangat penting yang akan menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, yang kedua, ada dalil yang disebut dengan dalil akli, yaitu dalil yang berdasarkan akal, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Jadi dalil akli itu adalah dalil-dalil yang atau kejadian hari akhir itu dijelaskan dalam fenomena-fenomena alam yang terjadi di dunia, seperti jatuhnya meteor ke bumi yang kemudian menghancurkan seluruh alam semesta. Ini kan bagian daripada fenomena-fenomena alam. Terjadinya berbagai macam bencana alam, baik itu seperti letusan gunung, tsunami, kekeringan panjang yang menyebabkan kehancuran di muka bumi. Silahkan nanti anak-anak bisa melihat fenomena-fenomena yang menurut akal atau ilmu pengetahuan bisa menjadi penyebab datangnya hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya, setelah kita membahas dalil akli tentang kebenaran datangnya hari akhir, kita akan bahas berkaitan dengan pembagian hari akhir dan tanda-tandanya. Hari akhir itu memiliki banyak nama di dalam Al-Quran, serta memiliki banyak tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam pembagian hari akhir juga terbagi kepada dua. Sebelum kita membahas itu, kita akan lihat dulu perjalanan kita ketika hidup di dunia. Betapa panjangnya perjalanan kita sebagai manusia hidup di dunia, di mana kita baru sampai di alam dunia, sementara masih ada alam-alam lain yang akan kita tapaki, yang akan kita telusuri, dan ujungnya adalah neraka dan surga. Nah, yang terakhir, setelah kita membahas tentang pembagian hari akhir dan tanda-tandanya, kita akan bahas juga apa sih hikmah beriman kepada hari akhir itu. Setiap pembahasan dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah berkaitan dengan keimanan itu pasti memiliki hikmah. Yang pertama, hikmah beriman kepada hari akhir adalah menjadikan manusia rajin dan semangat dalam beribadah. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah berperilaku buruk. Yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati dalam bertindak. Itulah beberapa pembahasan secara singkat mengenai iman kepada hari akhir, yang mudah-mudahan dari pembahasan ini kita menambah keimanan kita kepada Allah dan juga bisa memberikan wawasan bahwasanya kita harus bersiap-siap dari sekarang untuk menjaga setiap kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.